Ya Mas Pian, hapus ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya, sehat? Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing agar selama prosesnya nanti diberikan kelancaran dan materi yang Bapak sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, saya absen dulu. Ada yang nggak berangkat hari ini? Ayo, Masih ada yang ingat pada pertemuan minggu lalu kita belajar apa? Apa itu cerpen? Cerita pendek yang apa? Pada pertemuan kali ini Mas, salah Mas. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks editorial. Sebelumnya ada yang udah ngerti apa itu teks editorial? Belum. Oke. Ya, pengertiannya teks editorial adalah tulisan dalam media atau surat kabar yang berisi tentang sikap, gagasan atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau persoalan di masyarakat. Ya, saya jelaskan lagi. Teks editorial adalah jenis tulisan yang diterbitkan melalui media cetak dan media elektronik yang ditulis oleh tim redaksi ataupun penulis yang berisi tentang isu-isu terkini. Baik, teks editorial seringkali memiliki tujuan untuk mempengaruhi opini publik dan mengiring tindakan-tindakan tertentu terkait isu yang sedang dibahas. Ya, teks editorial juga menjadi salah satu cara media massa untuk menyampaikan opini ataupun pandangan mereka terkait isu-isu yang sedang dibahas. Nah, opini yang dikemukakan oleh tim redaksi ataupun penulis dianggap sebagai pandangan resmi tim penerbit terhadap isu-isu tersebut. Nah, opini yang ada di dalam teks editorial berupa kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran. Nah, meskipun teks editorial ini adalah opini ataupun pendapat, namun di dalam penulisannya tidak boleh sembarangan karena harus dilengkapi dengan fakta, bukti, dan argumentasi yang logis. Sampai sini paham? Paham. Selanjutnya Mas. Ya, selanjutnya ada ciri-ciri. Yang pertama adalah topik tulisan selalu hangat atau sedang berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat, bersifat aktual dan faktual. Yang masih berkembang dalam masyarakat sampai saat ini apa? Fitnah. Ada lagi? Apa? Kenaikan apa? Papua. Nah,
termasuk dari ciri-ciri yang pertama ya. Nah, yang kedua ada bersifat sistematis dan logis. Nah, yang sudah seperti yang sudah Bapak bicarakan tadi, meskipun teks editorial itu adalah opini dan pendapat, namun dalam penulisannya tidak boleh sembarangan karena harus dilengkapi dengan fakta, bukti, dan argumentasi yang logis. Yang ketiga, merupakan sebuah opini ataupun pendapat yang bersifat argumentatif. Nah, di bagian ini harus dilengkapi dengan bukti-bukti dan sumber-sumber yang dapat terpercaya tentunya. Selanjutnya ada struktur. Bagian pertama ada pengenalan isu. Pengenalan isu di sini, terutama di teks editorial, sering dianggap sebagai pernyataan umum ataupun tesis. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk memperkenalkan permasalahan yang nantinya akan dibahas di bagian berikutnya, yaitu argumentasi. Nah, argumentasi ini berisi tentang tanggapan atau pandangan tim redaksi ataupun si penulis terhadap isu-isu yang sudah diperkenalkan di bagian pertama, jadi pengenalan isu. Selanjutnya di ketiga penegasan ulang pendapat. Nah, di bagian ini biasanya berisi tentang kesimpulan, harapan ataupun rekomendasi dan penegasan ulang terhadap isu yang sudah diperkenalkan di awal tadi. Sampai sini paham? Paham. Selanjutnya Mas. Nah, coba Mas Alfian bacakan langkah-langkah membuat teks editorial. Yang kencang biar teman-teman dengar ya. Langkah-langkah membuat teks editorial. Yang pertama, pilih topik atau isu yang relevan. Yang kedua, kumpulkan informasi dan data. Yang ketiga, tentukan posisi atau pendapat Anda. Yang keempat, rencanakan struktur teks. Yang kelima, kembangkan argumen Anda dengan alasan yang kuat. Yang keenam, tulis ulasan yang menarik. Yang selanjutnya, analisis dan evaluasi. Sajikan solusi dan ajakan tindakan. Yang ke-9, tulis kesimpulan. Dan yang terakhir, edit dan revisi. Oke, sampai sini cukup paham? Selanjutnya Bapak ingin di dalam kelas ini dibagi menjadi 3 kelompok. Pilih sendiri apa saya bagikan? Kelompok 1, 2, dan 3. Baik, saya jelaskan dulu. Nanti masing-masing dari perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil soal yang sudah saya siapkan di dalam kotak ini ya. Ayo silakan kelompok 1, 2, 3 perwakilan bisa maju. Semangat. Dibuka Pak Mila, punya Pak Mila Pak? Ya, saya buatlah teks editorial bertemakan narkoba. Narkoba, baik. Bisa duduk. Kalau ini saya mau nggak ada Pak. Ada. Ini ya Pak. Wajah Mas, ini satu aja. Makan Mbak Zara dibacakan. Buatlah teks editorial bertema kelangkaan LPG beserta struktur. Kelangkaan LPG. Sorry.
Mas. Dibaca dulu apa ini? Tidak tahu. Dibaca nih Pak. Iya. Silakan. Buatlah teks editorial bertema banjir di Jakarta beserta strukturnya. Baik, silakan duduk Mas. Iya Pak. Nah, tadi adalah soal yang akan kalian kerjakan ya masing-masing kelompoknya. Ingat beserta strukturnya ya, pengenalan isu, argumentasi dan pendapat. Nah, silakan berapa menit? Cukup? Silakan kerjakan. Nanti kalau ada kesulitan, silakan tanya. Terima kasih ya. Gimana Mas? Ada kesulitan tidak? Ini Pak, tinggal penegasan saya Pak. Ada kesulitan? Karena waktunya sudah tidak terlalu lama, saya butuh satu kelompok saja ya. Mana yang mau ini? Silakan kelompok. Biar temannya patrol. Dibacain semua kok Pak. Oke. Punya kita judulnya kelangkaan LPG. Pengenalan isu, kenaikan harga BBM diikuti dengan kelangkaan dan kenaikan berbagai macam kebutuhan pokok membuat masyarakat resah. Namun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan adanya uji coba perubahan kompor LPG menjadi kompor listrik untuk menghemat pengeluaran masyarakat. Selanjutnya ada argumentasi. Uji coba konvensi kompor LPG menjadi kompor listrik tengah dilakukan PT PLN di sejumlah kota. Direktur Utama PT PLN mengungkapkan bahwa perubahan tersebut bisa membuat masyarakat lebih hemat dibandingkan membeli LPG. Penegasan, efektivitas perubahan LPG menjadi kompor listrik memang belum teruji, namun masyarakat tetap bisa melakukan langkah antisipasi apabila di kemudian hari kebijakan yang diterapkan tersebut kurang efektif. Oke. Gimana? Nah, sebagai penguat pada materi yang saya berikan hari ini, saya ingin 3 orang kesimpulan maju ke depan. Nah, setelah kamu mengikuti pembelajaran pagi ini, bisa menyimpulkan nggak materi yang sudah Bapak jelaskan tadi? Jadi teks editorial itu tulisan dari media atau surat kabar yang berisi pandangan dari redaksi tentang suatu isu terkini. Tujuannya untuk mempengaruhi opini publik dan menggiring tindakan tertentu mengenai isu yang dibahas. Ciri-cirinya itu yang pertama ada topik tulisan selalu sangat bersifat sistematis dan logis. Terus sebuah opini merupakan sebuah opini yang bersifat argumentatif. Terus strukturnya itu ada pengenalan isu, argumentasi, penegasan masyarakat. Terima kasih Pak. Simpulan editorial yang dilakukan oleh penulis yang memberikan peristiwa yang Yang terakhir nih, silakan. Jadi hari ini saya belajar tentang teks editorial. Terus ada ciri, struktur, dan langkah. Nah, gimana sih cara membuat teks editorial itu? Salah satunya adalah dengan cara memilih topik isu yang sedang
evaluasi, lalu ditambahkan solusi dan ajakan tindakan, ditulis kesimpulan dan edit revisi. Seperti itu Pak. Ayo tepuk tangan buat teman-teman. Baik, saya cukupkan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi